dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Terima kasih Anda masih bersama kami di Health Matters, pemirsa, dan hari ini kita masih bersama dengan Dr. Ardi membahas tema mengenai osteoartritis. Nah dokter, kalau tadi kita sampai pada prosedur surgery yang tahapnya sudah penggantian tempurung atau total knee replacement ya dok? Betul. Seperti apa sih dok itu? Ya, jadi seperti yang tadi saya sebut, total knee replacement ini tujuannya adalah mengganti kerusakan tulang rawan. Tulang rawan yang sudah rusak, ini kita kikis ya, sekitar 4 mili. Kemudian untuk menggantikan yang sudah dikikis tadi, kita berikan bahan metal, biasanya berasal dari titanium, baik di bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian sehingga ketika dia bergerak, dia tidak nyeri lagi. Oke. Seberapa efektif nih dok penanganan osteoartritis dengan total knee replacement ini? Cukup efektif, sudah diakui di seluruh dunia, cukup efektif, terutama untuk pasien-pasien dengan derajat 4. Jadi sudah stadium terminal, apalagi dengan sudah ada perubahan bentuk dari sendi, itu baik itu huruf O maupun huruf X, kita bisa lakukan itu. Dan itu sangat membantu biasanya. Oke, kalau daya tahannya bisa bertahan berapa lama nih dok? Ya, karena ini memang buatan manusia ya, kita biasanya ekspektasinya 15-20 tahun. Tapi ini hanya ekspektasi saja, tergantung dari penggunaan sehari-hari, berat badannya, bisa kurang dari itu atau bisa lebih dari itu. Ini berat badan juga dilihat, artinya tidak semua pasien itu bisa dilakukan metode ini ya dok ya? Iya, sebetulnya sih bisa. Cuman karena jika berat badannya masih berlebih, penggunaannya akan lebih singkat. Ya, jadi memang pada pasien-pasien yang post-op tetap kita sarankan untuk mengurangi berat badan menjadi ideal. Iya, tetap maintenance-nya harus dengan menjaga pola ini ya dok ya, pola makan juga ya dokter ya. Kalau prosedur medisnya nanti setelah pasien diganti sendinya dengan sendi buatan, kemudian apa nih dok? Sebetulnya sih pasien mungkin masyarakat sering bertanya apakah operasi ini cukup aman dan siapa saja yang bisa dilakukan pada pasien ini. Sebetulnya prosedur total knee replacement ini bisa dilakukan ke hampir semua orang. Cuman memang sebelumnya akan kita lakukan screening. Ya, pasien-pasien yang lebih berisiko akan kita berikan perhatian yang lebih khusus. Biasanya pasien dengan diabetes. Ya, pasien-pasien dengan diabetes dia risiko infeksi akan lebih meningkat. Tentu akan kita berikan perhatian. Kita biasanya bekerja sama dengan tim dari dokter penyakit dalam dan endokrinologi untuk maintain kadar gulanya supaya tetap stabil. Kemudian biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung, ya dengan penyakit paru, penyakit ginjal ini juga perlu kita berikan perhatian khusus. Ya, nanti kita bekerja sama dengan tim dokter yang terkait yang berhubungan. Tapi pada dasarnya prosedur ini bukan menjadi halangan bagi pasien tua. Ini yang sering salah di masyarakat. Masyarakat bilang sudah tua dok, jadi kami takut. Ya, sebetulnya cukup aman. Apalagi biasanya kita lakukan dengan bius lokal, kita blok saraf dari tulang punggung. Jadi tidak mempengaruhi paru maupun ginjal biasa. Tidak mempengaruhi paru, ginjal maupun jantung. Bisa dengan bius lokal ya? Bisa, bius lokal tapi diblok dari tulang belakangnya. Iya, jadi nanti pusar ke bawah dia akan mati rasa. Cukup aman sih biasanya kalau memang ini. Ini kan dikenal juga yang namanya intervention pain management. Itu apa nih dok prosesnya? Apakah berbeda dengan total knee replacement atau salah satu variasi dari bentuk penanganan medis ini? Ya, intervention pain management ini memang akhir-akhir ini menjadi booming, terutama untuk pasien-pasien yang memang belum mau melakukan total knee replacement atau memang derajatnya belum saatnya untuk dilakukan total knee replacement, atau pasien-pasien yang sudah melakukan total knee replacement tapi dia masih ada sequel, masih ada sisa dari sakitnya. Ini metode ini
cukup aman. Caranya adalah kita biasanya memasukkan jarum Oke. di sekitar lutut. Biasanya ada 3 titik ya, 2 di atas dan 1 di bawah. Kemudian kita cari saraf yang spesifik menuju ke lutut itu. Nah, kalau nanti sudah dapat, nanti kita akan lakukan pemanasan ya, sehingga saraf yang menuju ke situ terblok. Ini cukup aman, bisa dilakukan dengan lokal ya, tidak perlu bius umum. Dan pasien bisa langsung pulang. Oh, ada faktor resikonya nggak sih dok kalau saraf kan itu istilahnya dimatikan atau diblok sementara? Cukup aman karena saraf yang kita blok saraf perifer, jadi saraf sensoris saja, saraf yang menyebabkan sakit. Sedangkan saraf yang menggerakkan tungkai, menggerakkan kaki kita tidak blok. Ya, jadi spesifik dia. Tadi udah berbincang mengenai surgery dan kemudian intervention pain management ini, intinya cukup aman ya dok metode ini untuk dilakukan. Cukup aman. Nah kalau di Siloam Hospital sendiri, sebetulnya ada fasilitas apa saja mengenai untuk penanganan osteoartritis nih dok? Iya, kita cukup lengkap. Kita mulai dari screening, mulai dari ronsen, MRI, CT scan. Jadi untuk menegakkan diagnosa kita punya. Kemudian yang kedua penanganan mulai dari medication, mulai dari fisioterapi. Kita mempunyai alat-alat yang cukup lengkap. Bahkan untuk surgery maupun intervention pain yang tadi kita sebut itu juga sudah kita ada. Jadi ada ya. Kalau untuk kelengkapan alat dan teknologinya sendiri sudah yang terbaru nggak nih dok? Oh iya, kita kan MRI-nya sudah 3,5 Tesla ya. Jadi sudah yang paling tinggi saat ini. Kemudian untuk intervention pain management sendiri kita menggunakan SIAM ya, jadi menggunakan fluoroskopi sudah tersedia. Baik, terima kasih dokter untuk perbincangan kita hari ini. Semoga juga memberikan manfaat ya bagi masyarakat dan pemirsa khususnya yang menyaksikan acara ini. Dan pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita pada hari ini dalam Health Matters. Saya Lauren Evelyn undur diri, sampai jumpa.